teman-teman bisa coba cek ya sebelah kanan dari TV-nya, teman-temannya akan komplit. Apakah ada dua kosong? Siapa yang minta? Erika Bu, Ibu. Jadi untuk absensi hari ini kan tidak berangkat, ada Desvita dan juga Erika. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang lebih berkah. Baik, silakan salah satu perwakilan kelas jadi pimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran video ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Mita. Oke, hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Ada yang tahu? Betul, perawatan alat produksi. Sebagaimana pekan lalu kita sudah mempelajari materi K3. Ada yang masih ingat materi K3 itu apa? Kesehatan, Selamat Oke, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi materi kita kali ini masih ada hubungannya dan juga terkait dengan K3 dan perawatan alat produksi. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bahas dulu nih, kenapa sih anak-anak sekarang itu menggunakan mesin produksi dalam memproduksi baju? Oke, siapa aja kira-kira? high speed, manual, mesin jahit manual, mesin jahit portable, Neci, portable, betul sekali. Terus selain itu kalian pernah nggak sih menemui masalah ketika kalian sedang membuat baju? Apa tuh kira-kira masalahnya? Benangnya putus. benangnya bundel di bawah. Benangnya mundur di bawah. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas itu dengan kita belajar terkait tujuan perawatan alat produksi, yang mana kalau kita nggak belajar itu, kalau teman-teman bisa mengalami kendala. Kira-kira kalau kalian nggak tahu solusinya, nggak tahu tujuannya, bisa mengatasi nggak? Bisa. Kalau kerja, tahu prosedurnya tidak. Oke, jadi memang materi ini itu berguna yang kita memproduksi suatu pakaian, kemudian terjadi sebuah kesalahan, kerusakan, ataupun masalah-masalah pada alat dan juga mesin produksi, kita bisa mengatasi hal tersebut. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari terkait menganalisis masalah pada alat produksi serta mengenai langkah-langkah perawatan pada alat produksi. Kiranya bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Kita lanjut ya. Oke. Jadi apa sih itu prosedur mengenai perawatan alat produksi? Jadi prosedur adalah serangkaian langkah-langkah yang sistematis dan terencana untuk menjaga, memelihara, dan memperbaiki alat-alat yang digunakan dalam proses produksi di sana. Jadi, oke, kita diskusikan ya. Apa sih tujuan dari kita melakukan prosedur perawatan pada alat dan juga mesin produksi? Oke, Anda bisa menjawab. Oke, pertanyaannya ya. Apa sih tujuan kita melakukan prosedur perawatan pada alat dan juga mesin produksi? Untuk menjaga mesinnya. Ya, untuk menjaga mesinnya. Kemudian, ketika kita melakukan produksi bisa lancar, gitu sekali. Selain itu, dari prosedur ini kita juga bisa melihat, oh ternyata mesin kita udah saatnya untuk diberi perumahan. Oh mesin kita ternyata sudah pernah mengalami kendala atau kerusakan di bagian ini. Nah itu merupakan salah satu tujuan dari melakukan prosedur perawatan. Baik, nah ini ada banyak tujuan perawatan alat ya. Salah satu seperti untuk menjaga kinerja alat, meningkatkan umur alat, mengurangi resiko kerusakan, meningkatkan kualitas produksi, serta untuk menjaga keselamatan ketika proses produksi. Oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, gimana sih langkah yang harus diterapkan dalam merawat alat?
Oke. Coba salah satu ya, saya tunjuk. Boleh sila. Sudah benar nggak? Nah, tadi ya, gimana sih langkah yang harus kita terapkan dalam merawat alat dan juga mesin produksi? Mungkin bisa dilakukan dengan cara pembersihan secara berkala. Pembersihan secara berkala, Kemudian pelumasan mesin, kemudian perbaikan alat-alat yang rusak. perbaikan alat-alat yang besar. Ya, tadi tepuk tangan untuk Mbak Rosela. Oke, nah, apa yang tadi disampaikan Mbak Rosela itu sudah tepat ya. Tapi kita akan jabarkan lagi bagian mesin langkah-langkah untuk kita merawat alat dan mesin produksi. Baik, yang pertama kita akan melakukan pembersihan rutin, yang mana frekuensinya ini setiap hari ya teman-teman. Jadi ketika sudah setelah kita melakukan produksi terhadap sana, alangkah baiknya kita melakukan pembersihan secara rutin kepada mesin dan juga alat yang kita pakai. Ya, langkah-langkahnya ada kita matikan alat, yang mana kita pastikan alat dalam keadaan mati dan dicabut dari sumber listrik untuk menghindari kecelakaan dan konsleting listrik. Kemudian kita juga harus membersihkan permukaan alat, memeriksa bagian dalam, yaitu dengan membersihkan bagian dalam mesin dari sisa benang yang menempel. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengaringkan dan pastikan semua bagian yang dibersihkan kering sebelum menyalakan alat kembali. Karena apa? Kalau kita biarkan alat dalam keadaan basah, hal itu akan kita mengabaikan apa kemarin? Mengabaikan K3 yang mana kalau mesinnya basah itu bisa menimbulkan konsleting. Nah, nanti kalau sudah konsleting nanti banyak lagi bahaya yang ditimbulkan. Nah, yang kedua yaitu ada pemeriksaan berkala. Nah, untuk pemeriksaan berkala ini alhamdulillah kita lakukan dengan secara berjenjang ya, bisa mingguan ataupun bulanan. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi dan juga keperluan dari alat dan mesin yang kita pakai. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada visual checking, yang mana kita harus memeriksa semua bagian alat secara visual untuk mendeteksi kerusakan ataupun keausan. Jadi kalau kita deteksi lebih awal dengan kita lihat visualnya setiap pekan, kemudian atau per bulan, kita bisa lihat nih, oh ini kok ternyata rantainya sudah mulai habis olehnya, perlu pelumasan. Oh ternyata ini mesin bawahnya sudah perlu diganti. Gitu. Nah kemudian juga kita bisa cek kabel dan konektor dengan memastikan tidak ada kabel yang halus atau terputus. Nah kalau ada kabel yang halus maka kita harus mengganti kabel yang rusak untuk mencegah resiko kebakaran. Kemudian kita juga perlu mengganti suku cadang, yang mana kita perlu melakukan penggantian suku cadang mesin itu seperti pada jarum jahit, pisau pemotong ataupun pembedah gigi secara berkala, baik itu secara mingguan maupun secara bulanan seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Tahap yang ketiga dalam proses perawatan itu ada pengelumasan pada alat, ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Nuzila tadi. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita pertama pilih dulu pelumas yang tepat. Jangan sampai kita tuh pakai pelumas tidak sesuai. Kalau nih kita mau melumasi gear atau pembedah gigi ya, pada mesin jahit. Tapi kalau kita pakai pelumas motor, nah ini kan sangat tidak tepat sekali. Atau kita menggunakan pelumas yang harusnya itu untuk bagian mesin yang lain. Nah, kemudian kita oleskan pelumas pada bagian yang bergerak seperti rongga gigi, polos dan bagian lain yang memerlukan pelumasan. Dan yang terakhir, kita perlu menghapus kelebihan ataupun residu dari pelumas yang melebihi tempat yang kita berikan pelumas tadi. Karena hal itu dapat menarik debu dan juga kotoran untuk menempel pada mesin. Jadi nanti kalau sudah menempel, mesinnya akan dan itu bisa berbahaya ya. Kalau sampai pelumasnya tuh netes ke lantai, itu bisa
kemudian nanti sesuai syarat itu sangat berbahaya kita menentukan. Kemudian untuk langkah yang keempat kita ada apa teman-teman? Ada yang tahu apa ini? Kalibrasi alat. Apakah teman-teman ada yang tahu kalibrasi alat itu apa? Oke, jadi kalibrasi alat itu adalah kita melakukan pengecekan ketika kita sudah melakukan perawatan ataupun perbaikan. Jadi kita cek apakah sudah sesuai dengan kondisinya yang ketika baik. Kita bandingkan nih antara kondisi sebelum kita perbaiki dengan kondisi setelah kita perbaiki. Apakah sudah sesuai dengan fungsi pada umumnya? Apakah sudah enak? Apakah sudah betul? Nah, itu kita akan di bagian kalibrasi alat. Yaitu kita bisa pertama kita baca manual untuk terkait penggunaan untuk mengetahui langkah-langkah kalibrasi yang tepat. Kemudian kita juga bisa melakukan pengujian, yaitu untuk memastikan alat berfungsi sesuai spesifikasi yang kita. Mungkin kalau pas mesinnya mulai macet, nah kita perbaiki. Ini kecepatannya berapa sebelumnya? Nah itu dilakukan setelah perbaikan, yaitu pada saat langkah kalibrasi alat atau pengecekan pada alat. Oke. Nah untuk frekuensi langkah yang ini itu dilakukan setiap kali alat digunakan untuk produksi baru atau setelah perbaikan. Dan langkah yang terakhir kita melakukan dokumentasi. Nah, kalau dipikir-pikir apa sih pentingnya dokumentasi dengan perbaikan alat? Ada hubungannya nggak kira-kira nih? Sebagai pengingat, oke. Apalagi kira-kira? Oke, jadi ternyata dokumentasi ketika proses perawatan sangat penting teman-teman. Dengan yang mana kita tuh ada catatan perawatan, yaitu catat semua kegiatan perawatan dalam buku logbook perawatan. Kemudian termasuk tanggal, jenis perawatan apa, kemudian jenis pemeriksaannya apa. Mungkin ketika tanggal 10 kita melakukan perbaikan pada lubang skocinya, gitu. Kemudian hasilnya seperti apa dan perawatan apa yang kita lakukan. Selain itu, kita juga bisa mendokumentasikan kerusakan. Jadi setiap kerusakan dan perbaikan yang dilakukan itu bisa menjadi referensi di masa mendatang. Jadi kalau teman-teman nih, misal udah lama produksi, tiba-tiba alatnya macet. Oh, kita cek di buku, udah pernah kayaknya di alatnya mesin yang ini macet. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu bisa kita lihat melalui dokumentasi. Jadi dokumentasi ini adalah cara kita untuk bisa mengetahui jadwal perawatan yang telah dilakukan. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan ada sesi group discussion ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat kelompok, kemudian mendiskusikan terkait analisis masalah umum yang telah terjadi pada alat produksi beserta langkah-langkah dalam perbaikannya. Nah mungkin sebelumnya teman-teman bisa berhitung terlebih dahulu ya, dari 1 sampai kita bagi menjadi 5 kelompok. Kita nggak ya kalau mau bagi 3 kelompok? Dimulai dari Alvina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ada 5 kelompok ya. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok bisa perwakilan untuk mengambil undian di depan. Yuk, diambil ya.
mesin high speed, kemudian ada mesin obras, kemudian ada mesin matching, ada mesin manual. Nah, itu kita analisa apa sih masalah yang biasanya terjadi di mesin tersebut, kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut. Oke, Ibu beri waktu 15 menit ya. Untuk hasilnya bisa ditulis di lembar kertas. Ya, boleh. Ini kertasnya boleh dipakai. Ibu sudah. Sudah. Baik, anak karena ini waktu sudah habis ya, sudah 15 menit. Nah, sekarang saatnya pemaparan dari kelompok. Setelah itu untuk menentukan hasil dari diskusi kemarin. Mungkin kita bisa lanjut ya. Ya, untuk kelompok ganjil kelompok 3. Tiga bisa satu. Ada siapa ini yang dia nih? Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jessica, perwakilan dari kelompok 3 yang melakukan ulangan dari unit Evita, ada Neta dan Tridin. Kami membahas tentang permasalahan dari mesin jahit manual. Seperti ada benang jahit yang sering putus, solusinya periksa dan sesuaikan lagi ketegangan benang atas maupun benang bawah, kalibrasi jarum yang sudah terpul atau bempol. Terus permasalahan yang kedua, benangnya sering menggumpal atau sering menyangkut. Untuk solusinya ketegangan benang bawah itu kadang tidak stabil. Terus juga ada beberapa bagian yang tidak terpasang dengan benar. Terus permasalahan yang keempat, mesin jahit tidak mau menjahit. Solusi untuk permasalahan ini bersihkan dan beri pelumas pada roda gigi dan pada bagian lainnya. Terus periksa lagi kabelnya dan pastikan tidak kendor. Terus permasalahan yang keempat, mesin jahit mengeluarkan suara bising. Untuk solusinya bersihkan mesin dari debu dan kotoran. Lalu rawat dan periksa mesin agar suaranya tidak terlalu bising. Sekian presentasi dari kelompok video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri fokus buat kelompoknya. Baik, nah itu tadi merupakan hasil dari diskusi kita hari ini, yaitu terkait dengan permasalahan pemahaman umum terjadi pada mesin dan alat produksi kita. Nah, begitu pula dengan tata cara bagaimana kita memperbaiki dan juga menyikapinya. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu akan menginformasikan terkait pertemuan yang akan datang. Kita akan mempraktikkan terkait dengan penerapan
Mungkin sebelum Ibu akhiri, Ibu akan merangkum terkait dengan apa sih yang kita pelajari hari ini. Ya, kita sudah mempelajari apa sih proses perawatan adalah struktur untuk menjaga perawatan memperbaiki alat produksi. Kemudian juga ada 5 langkah dalam melakukan perawatan alat produksi. Ada apa saja teman-teman? Untuk langkah dalam melakukan perawatan ada 5 ya. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat tidak? Memberikan minyak, memberikan dulu masak, kemudian Bersihkan debu membersihkan kuku atau biasa disebutnya pembersihan rutin ya. Kemudian oke. Kemudian yang ketiga itu ada perawatan alat secara berkala. Nah, yang keempat ada apa? Setelah kita perbaiki semua, itu ada yang namanya apa kira-kira? Tes ya, atau namanya kalibrasi alat, atau kita mencoba bagaimana kondisi alat setelah kita perbaiki, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Belum. Oke. Jadi yang terakhir ada apa yang kelima terakhir? Apa kira-kira? Langkah yang terakhir dalam kita melakukan perawatan alat produksi. Oke. Ada yang namanya dokumentasi. Ya. Ini kita akan buat sedikit quotes, jangan biarkan ketakutan menghentikan karena keberanian adalah kunci untuk meraih pengetahuan. Baik, sebelum kita akhiri karena kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Oke, silakan kita Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu jaga kesehatannya. Walaupun kalian ada banyak proyek ya, tapi tetap jaga kesehatannya, jangan sampai lupa. Oke, mungkin itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.